Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, bersua di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Takmir ataupun DKM Masjid Nurul Muhajirin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi ilmu di tempat ini, sebagai bentuk kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling mewasiati di atas kebenaran dan kita saling mewasiati di atas kesabaran. Dan semoga apa yang diusahakan pada kesempatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Ya, sedikit ilmu yang mungkin sama-sama bisa kita fahami, kita pelajari di kesempatan ini. Kita akan belajar salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunannya, dari sahabat Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Kabsyah Al-Ammari. Tapi saya baca hadisnya, nanti setelah itu kita akan mencoba menyebutkan pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini dalam waktu yang lumayan singkat ya, insyaallah. Tidak sih panjang juga sebenarnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-muallif, berkata penulis, an Abi Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Kabsyah Al-Ammari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, salasun uqsimu alaihinna, ada 3 perkara yang aku itu bersumpah dengan ketiga perkara ini. Jadi Nabi bersumpah dengan ketiga perkara ini. Maksudnya bersumpah kepada Allah atas ketiga perkara ini. Ya, karena bersumpah kepada selain Allah itu tidak boleh. Bersumpah dengan menyebut selain Allah itu tidak boleh. Jadi kaedahnya makhluk itu tidak boleh bersumpah dengan sesama makhluk.
Tapi Allah sang Khalik boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Dalam kehidupan ini cuma ada dua. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Yang menciptakan itu namanya Khalik, yang diciptakan itu namanya makhluk. Nah, Khaliknya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sisanya itu namanya makhluk. Manusia makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, hewan makhluk, bumi, langit, laut, dan segalanya selain daripada Allah itu statusnya semua adalah makhluk. Matahari, bulan. Makanya tidak boleh seorang itu bersumpah misalkan demi matahari, demi bulan, ya demi bapakku, demi ibuku, itu tidak boleh. Seorang hanya boleh mengatakan demi Allah, atau dengan mengganti nama Allah itu dengan nama-nama yang lain, seperti demi Ar-Rahman, ya, demi Ar-Rahim, ya, atau yang lainnya. Banyak ya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi bersumpah kepada Allah atas ketiga perkara ini. Apa ketiga perkara ini? Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Jadi harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, itu tidak akan pernah berkurang. Oke, secara nominal jenengan ambil 100.000 dari 1 juta berkurang menjadi berapa? 900 ya toh, menjadi 900. Kalau ibu-ibu mau infak itu pikirannya nyabang dia, ya, jadi mikirin tentang ini itu. Ini 100.000 bisa ke pasar, bisa beli ini, bisa ini segala macam. Bahkan dari 100.000 tuh nanti bisa lahir daster baru ke rumah gitu kan. Ya, pergi ke pasar untuk belanja sembako, tahu-taunya bawa pulang daster. Itu hebatnya ibu-ibu itu, luar biasa. Saya akui ibu-ibu itu. Ya, jadi bisa memangkas anggaran belanja sehingga menjadikan daster itu bisa ikut gitu kan. Subhanallah. Bapak-bapak nggak bisa dia. Ya. Nggak ada ceritanya bapak-bapak bawa pulang daster karena memang nggak pakai daster. Ya. Kalau pakai daster namanya bukan bapak-bapak. Jadi harta yang diinfakkan itu tidak akan pernah berkurang. Nanti saya akan sebutkan beberapa dalil-dalil dari hadis Nabi SAW. Bahkan nanti saya akan jelaskan bagaimana infak yang terbaik itu seperti apa. Saya sebutkan dulu. Kemudian wala dzulima abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Perkara yang kedua yang Nabi bersumpah atasnya, tidaklah seorang hamba itu dizalimi, kemudian dia bersabar atas kezaliman dari saudaranya tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada dia. Jangan perlu menggarisbawahi, hukum asal membalas kezaliman dengan kezaliman yang semisal itu boleh. Itu boleh sebenarnya. Jadi jangan misalkan dipukul, jangan balas mukul, nggak ada masalah. Tapi buat apa gitu loh? Kenapa harus membalas kezaliman dengan kezaliman itu? Tidak ada manfaatnya. Tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kebaikan. Hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk membalas kezaliman tersebut. Tapi Allah dan Rasulnya mengajarkan yang lebih baik daripada itu. Ketika kita dizalimi, ada sikap yang lebih baik. Apa itu? Kita bersabar. Yang kedua, memaafkan. Itu sikap yang terbaik. Karena kita hidup di atas muka bumi ini, tidak mungkin tidak ada orang yang menzalimi kita. Mungkin tidak menzalimi secara fisik, tapi yang paling sering adalah menzalimi secara perasaan. Kita dizalimi secara perasaan kita, hati kita. Kadang kita digibahi, kadang kita difitnah, kadang ini segala macam. Banyak ya tipe-tipe manusia dalam menzalimi itu. Ada yang lisannya pedas, lebih pedas daripada cabai rawit gitu kan. Banyak kondisi manusia itu banyak seperti itu. Dan inilah fenomena kehidupan. Kalau kata orang itu nano-nano, rasanya beraneka ragam. Ya. Sehingga di sini disebutkan bersabar itu jauh lebih baik, memaafkan jauh lebih baik, dan Allah Ta'ala akan menambah kemuliaan kepada kita. Nanti saya akan sebutkan juga, tenang aja. Kemudian yang ketiga,
Kata Nabi SAW, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba dia membuka pintu minta-minta, melainkan Allah pasti akan menjadikannya orang yang fakir. Jadi nggak boleh minta-minta itu. Karena ada sebuah istilah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Namun sekarang itu ya orangnya canggih. Biar dia tidak dikatakan tangan di bawah, jadi yang ngasih itu dari bawah, yang minta itu dari atas ngambilnya. Ya. Jadi misalkan kita kalau ngasih itu gini, nah dia dari atas ngambilnya, bukan gini. Biasa kan gini kan harusnya kan, kita ngasih. Ah ini enggak, kita yang ngasih dia ngambil dari atas. Jadi tangan di atas mengambil. Jadi bukan tangan lagi di bawah, tapi tangan di atas ngambil itu. Nah, cerdas orang-orang sekarang itu ya. Tapi cerdasnya gibuli. Ya, orang-orang sekarang tuh pintarnya tapi untuk ngibuli. Itu 3 perkara yang Nabi bersumpah kepada Allah atas ketiga perkara ini. Bahwasanya ketiga perkara ini merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Kemudian kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini terisi oleh 4 jenis golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama yaitu golongan yang Allah berikan ilmu dan harta, diberikan dua-duanya, ilmu dan harta. Nah, dengan kedua hal ini dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung tali silaturahim, dia mengeluarkan apa yang menjadi hak dari harta tersebut. Maka kata Nabi SAW, inilah sebaik-baik kondisi manusia. Jadi kalau jenengan diberikan ilmu, diberikan harta, kemudian dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan apa yang menjadi hak dari kedua hal tersebut, yaitu ilmu dan harta tersebut. Ilmu itu kewajibannya diamalkan. Kata para ulama, ilmu itu ada 2 tuntutannya. Yang pertama diamalkan, yang kedua diajarkan. Kalau jenengan tidak bisa jadi ustadz, ustadzah, gak apa-apa, di masjid maksudnya ya. Tapi paling tidak jenengan harus jadi ustadz dan ustadzah di mana? Di rumah. Jadi ustadz dan ustadzah di rumah. Karena secara konteks ayat Allah mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, jadi pada hakikatnya semua kita ini ustadz dan ustadzah, tapi di rumah. Ya. Jangan nanti baru hafal 1 hadis bilang sama takmirnya, Nurul, saya mau ngisi kajian gitu kan. Ya. Jangan, belajar dulu. Butuh waktu. Kalau untuk menyampaikan ke tengah-tengah umat itu butuh waktu. Tapi kalau menyampaikannya kepada anak-anak jenengan, maka apa yang jenengan sudah pelajari, maka silakan disampaikan. Sehingga dari sini saya wasiati kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau jenengan belajar, jenengan itu niatkan untuk mengajarkan anak. Belajar itu niatnya untuk ngajar anak di rumah, sehingga ilmunya bermanfaat. Kan Nabi pernah mengatakan, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seorang meninggal dunia, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus ngalir. Maka di antara tempat kita bersedekah yang bagus itu masjid. Ya, sedekah di situ. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Nah, kita belajar ilmu, sekarang ikut kajian nih, dapat ilmu toh. Kemana kita amalkan, kemana kita ajarkan? Kepada keluarga lebih utama. Kalau dia datang suaminya toh, ajarkan istri dan anaknya. Kalau istri yang datang, ajarkan suami dan anaknya. Kalau dua-duanya hadir, nanti ajarkan kepada anaknya. Kenapa ilmu itu harus diajarkan kepada keluarga? Nanti masuk ke poin yang ketiga. Di antara perkara yang akan terus mengalir pahalanya, wa waladun sholihun yad'ulah, yaitu seorang anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Tolong dicatat, tolong diingat,
suksesnya orang tua mendidik anak bukan ketika anak jenengan jadi bupati, presiden, gubernur, wali kota, pengusaha, ini segala macam, direktur Pertamina, bukan. Tapi suksesnya jenengan didik anak jenengan ketika anak jenengan itu selalu mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena jarang anak yang bisa melakukan yang demikian. Memberikan harta banyak anak yang bisa kalau dia punya kelebihan, tapi sekedar mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kedua orang tuanya itu sangat sulit. Makanya ada sebuah istilah, kasihnya orang tua sepanjang zaman. Adapun kasihnya seorang anak, ya gitu aja. Itunya pokoknya. Ya, jadi kan yang paling paham. Jadi diberikan dua hal, ilmu, harta, gunakan untuk yang bermanfaat. Golongan yang kedua, yaitu seorang hamba yang Allah cuma berikan ilmu agama, tapi tidak diberikan harta. Sehingga dengan ilmu yang dia miliki, dia punya niat yang tulus. Dia melihat saudaranya tadi yang Allah berikan ilmu dan harta, dia pingin seperti dia. Andaikan aku punya harta, aku pingin seperti dia. Aku ingin infak, aku ingin membantu, aku ingin begini. Pokoknya dengan ilmu itu menggiring dia untuk memiliki niat-niat yang baik ketika melihat saudaranya. Maka kata Nabi SAW, orang yang kedua ini dengan niatnya yang ikhlas tadi, yang hanya sekedar diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, maka dia secara pahala sama dengan orang yang pertama. Sama. Kalau yang pertama tadi kan ilmu dan harta, kalau yang kedua ini cuma ilmu doang. Tapi dia punya niat yang lurus. Dengan ilmunya itu dia pingin seperti orang itu. Andaikan aku punya harta, andaikan aku punya ini, aku pingin seperti dia. Ya. Maka Allah memberikan pahala yang sama keduanya. Ini jenis golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman, yaitu seorang hamba yang Allah berikan harta tapi tidak berikan ilmu, tidak diberikan pemahaman terhadap ilmu agama, cuma diberikan harta. Sehingga dengan harta tersebut dia pun bermaksiat kepada Allah. Dia foya-foya, dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dia gunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan. Disuruh zakat tidak mau zakat, disuruh sedekah tidak mau sedekah. Ya, bahkan keluar dari lisannya, buat apa saya zakat, buat apa saya sedekah, saya capek-capek kerja, capek ngumpulin harta, kok mereka enak-enak mengharapkan harta saya. Kalau mau ya kerja sendiri. Kadang-kadang kan ada orang ngomong seperti itu, kita dapati. Tidak mau dia keluarkan. Maka kata Nabi SAW, orang yang ketiga ini merupakan orang yang buruk. Orang yang buruk. Diberikan harta tapi tidak dimanfaatkan. Justru dia itu menghabiskan untuk perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan kepada Allah. Maka kata Nabi, orang yang ketiga ini termasuk orang yang buruk. Adapun orang yang terakhir, kata Nabi SAW, yaitu seorang hamba yang tidak Allah berikan ilmu, tidak Allah berikan harta. Kebalikan dari orang yang pertama. Kalau orang yang ketiga tadi kebalikan dari orang yang kedua. Kalau orang yang keempat kebalikan dari orang pertama. Orang pertama diberikan dua-duanya, tapi orang keempat ini tidak diberikan kedua-duanya. Wala harta wala ilmu. Lalu kata Nabi SAW, lalu dia melihat si orang ketiga tadi yang diberikan harta, dia punya niat, saya pingin seperti dia. Kalau saya punya harta, saya akan gunakan untuk kesenangan-kesenangan duniawi. Saya gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Saya gunakan untuk perkara-perkara yang istilahnya foya-foya, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, orang yang keempat dengan orang yang ketiga itu sama statusnya di hadapan Allah, sama-sama buruk, sama-sama jelek. Ya, nah tinggal jenengan mau pilih yang mana nih dari keempat ini. Tentu yang paling utama itu yang pertama. Ya, orang diberikan harta, diberikan ilmu. Atau masuk ke golongan yang kedua, tidak diberikan harta, diberikan ilmu.
namun dia punya niat yang tulus, dia punya niat yang baik, ingin seperti orang yang pertama tadi, maka secara pahala sama. Dan sebisa mungkin jangan jadi orang ketiga, apalagi jadi orang yang keempat. Ini dua golongan yang terakhir itu sebaiknya dijauhi saja. Nah, ini hadisnya. Sekarang kita sebutkan pelajarannya. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Banyak ya. Ya, banyak sebenarnya. Saya akan sebutkan beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita bolehnya seseorang itu untuk bersumpah sekali-kali dalam rangka untuk menguatkan argumentasinya. Jadi sekali-sekali sumpah itu nggak apa-apa, cuma jangan keseringan. Seperti penjual di pasar, demi Allah ini barangnya bagus, padahal nggak bagus, tapi sumpah atas nama Allah. Dan ingat jamaah sekalian ya, sumpah ini bukan sesuatu yang dipermainkan. Sumpah ini perkara yang sifatnya sakral, karena kita menyebut nama Allah, membawa nama Allah untuk kita menguatkan tentang satu perkara. Dan orang-orang di zaman dulu, ya di zaman Nabi SAW misalkan, mereka tidak akan mau bersumpah kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya itu terdesak. Kalau kita tidak, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sudah dikit-dikit sumpah, salah pula cara sumpahnya. Ya, salah. Kenapa saya bilang salah? Banyak saya dengar di tengah masyarakat itu kalau bersumpah, dia selalu pakai kata lillahi ta'ala. Maka saya katakan, kata-kata lillahi ta'ala itu bukan sumpah. Karena sumpah itu hanya dari 3 huruf. Yang pertama waw, dan ini sering dipakai. Wallahi. Kalau kita sering buka Al-Quran, Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waw. Setelah waw nanti kata di akhirnya harokatnya pasti kasroh. Wal asri, wadduha. Ustaz, itu wadduha kok tidak wadduhi? Ya, karena ada alif bengkok. Ya, seharusnya kasro, tapi karena alif bengkok, jadi dalam ilmu nahwu itu disebut dengan ya takdir mustatir namanya nanti. Dia tersembunyi. Harusnya hi, tapi karena dia ada alif bengkok maka tidak jadi kasro, tetap pada harokat yang sama, wadduha. Mana contoh yang lain? Wal fajri, wasyamsi, ya, wal laili. Nah itu kasro semua. Nah, untuk menandakan apakah waw itu waw sumpah, dengan lihat harokat akhirnya. Biasanya harokatnya itu adalah kasroh, dan itu menunjukkan huruf sumpah. Itu satu. Yang kedua, huruf sumpah itu dengan menggunakan ta, tallahi. Ya. Statusnya sama kayak waw, cuma yang sering dipakai itu waw, yang sering dipakai itu waw, kebanyakan dipakai waw. Tapi jangan harus tahu, biar nanti tidak salah. Oh, tallah itu ternyata huruf sumpah. Sama yang ketiga, billahi, pakai bi. Jadi lillahi ta'ala huruf sumpah atau bukan? Ibu-ibu, sumpah atau bukan? Saya tuh husnudon sama ibu-ibu nih, antara perhatian sama ngantuk gitu kan. Ya, saya banyak melihat ada yang begini gitu. Apakah sedang memikirkan pasar yang sebentar lagi mau buka gitu. Ya. Tenang Bu, 1 bulan ibu tidak menyiapkan makan siang. Ya. Kecuali haid. Ya, kalau suami ibu minta makan siang, berarti suami ibu itu tidak soleh, namanya solehah. Ya, karena orang solehah aja yang minta makan siang. Kalau perempuan tidak puasa itu wajar, tapi kalau laki-laki nggak puasa, orang wajar gitu. Ya, itu orang wajar, kurang ajar gitu. Taib. Jadi ada berapa huruf sumpah tadi ibu-ibu? Ah ya, ngantuk kan? Ada berapa? Ada 3.
Kayaknya ke masjid ini tuh jarang ya ustadznya muda gitu ya. Ya. Saya lihat di Instagramnya itu ya, rata-rata ustadz-ustadz senior. Saya tuh mau ke sini tuh malu gitu loh. Saya ini paling muda sendiri. Ya. Secara usia ya saya masih 17 tahun Bu. Sisanya nggak tahu saya. Ya. Jadi boleh, sumpah itu sekali-sekali boleh. Tapi dalam perkara yang benar. Tidak boleh dalam perkara yang sifatnya kedustaan. Ya kemudian kita ingin melarikan diri dari satu hal masalah, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah sama dengan ucapan insya Allah. Insya Allah itu dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata-kata insya Allah itu tidak boleh sembarangan kita menggunakannya. Boleh seorang menggunakan kata insya Allah itu dengan syarat dia itu benar-benar ingin memenuhi ajakan tersebut. Contoh, teman ibu-ibu ngajak, ya Bu besok kita ke pasar bareng-barengnya. Kalau memang dari awal ibu tidak mau ke pasar sama dia, jangan bilang insya Allah, bilang aja nggih Bu saya usahakan nggih gitu. Karena kalau jenengan bilang insya Allah, 85% harus berusaha untuk dipenuhi ajakan itu. Beda hal nanti kalau sifatnya itu adalah sifat yang kita tidak ngerti qadarullah terjadi apa. Kalau memang besoknya itu memang ibu berniat bersama ibu yang tadi ngajak ibu ke pasar bersama-sama pergi dan memang tidak ada halangan, gak apa-apa ibu bilang insya Allah. Adapun besoknya ternyata ada halangan segala macam, maka itu sudah lepas dari kemampuan dan kekuasaan kita. Tapi kalau memang dari awal ibu tidak mau dan memang hanya sekedar untuk melarikan diri, maka sebaiknya tidak usah menggunakan. Karena ini merupakan perkara yang sifatnya penting dalam syariat. Kita ini ya Bu, Bapak-bapak sekalian, saya sering dapati kita tuh memang dari awal nggak mau memenuhi ajakan orang tersebut. Jadi sehingga kita menggunakan kata insya Allah, dan itu salah. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari, 85% kata insya Allah itu harus berusaha jenengan penuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalau memang dari awal tidak mau dipenuhi, maka jenengan cukup mengatakan saya akan usahakan, gitu aja. Dan itu tidak tercelah. Ya, ini yang sering keliru dalam diri kita. Makanya hati-hati. Kata-kata insya Allah kemudian sama kata-kata sumpah. Apalagi pedagang. Ibu kalau jalan-jalan ke Ampel sana, itu kata-kata wallah itu ya, itu kayaknya setiap dari ujung Ampel sampai ujungnya itu semua kata wallah itu sering keluar. Ya. Beb, ya apa Beb? Ini Allah Zen ini kata gitu. Allah. Semua pakai wallah. Makanya hati-hati. Jangan dikit-dikit sumpah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, barakatus shadaqah. Sedekah itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Berkah sedekah itu ibu-ibu. Sedekah itu memiliki keutamaan yang besar. Dan pahalanya juga banyak. Memang secara nominal sedekah yang dikeluarkan itu berkurang, tapi pada hakikatnya sedekah itu menambah harta kita dan menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Coba ibu perhatikan, bapak-bapak, ibu perhatikan ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kita mencoba untuk memahami bagaimana bahasa Al-Quran itu membahasakan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-245, apa kata Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memiliki pinjaman lalu dipinjamkan kepada Allah. Jadi bahasanya Al-Quran, sedekah itu disebut sebagai apa? Pinjaman. Saya mau tanya dulu, yang ngasih harta kepada kita siapa? Allah. Yang memberikan kemampuan untuk mencari harta, Allah. Tapi giliran disuruh infak sama Allah, bahasanya pinjaman. Nah, pinjaman itu statusnya gimana sih? Jenengan pinjam berarti harus ada kewajiban untuk membalikan. Kalau di dunia jenengan pinjam 1 juta, ya kembalikannya berapa? 1 juta. Kalau lebih tidak boleh. Lebih tidak boleh. Terkadang kita sering jatuh dalam masalah ini. Nih saya kasih gambaran biar ibu tidak jatuh, bapak-bapak, ibu-ibu tidak jatuh dalam riba. Kalau jenengan sebelum pinjam uang tidak pernah ngasih orang itu, orang tempat jenengan minjam itu kue, tidak pernah jenengan ngasih apa gitu kan. Ketika pinjam uang, maka jangan ditambah dengan
Saya tuh mau memberikan dia Ustaz, mau kasih dia kue karena dia sudah baik meminjamkan uang kepada saya. Maka kita katakan pemberian yang ibu berikan, bapak-bapak ibu berikan, ya di luar itu padahal sebelumnya ibu tidak pernah bapak melakukannya, maka itu bisa dikategorikan sebagai ribahnya. Jadi tidak boleh. Ya, ini saya sampaikan biar kita paham. Ya. Kita pinjam uang sama orang, kemudian suatu ketika kita masak, akhirnya kita berbuat baik sama orang minjamin kita kasih masakan kita. Itu tidak boleh. Kalau itu bukan kebiasaan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dilakukan. Sudah, biarkan sudah. Kapan mau berbuat baiknya sudah. Nanti setelah bapak mengalihkan pinjamannya, ibu mau berbuat baik sama dia tidak ada masalah. Makanya mau berbuat baik sama orang itu jangan tunggu kalau ada maunya. Berbuat baik itu kapanpun terserah kita, kapanpun kita lakukan. Jangan kita kalau ada niat ingin mendapatkan kebaikan dari orang, manfaat dari orang, itu tidak bagus. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan sewaktu-waktu, setiap waktu dalam kehidupan kita, tanpa kita mengharap pamrih. Adapun nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Allah Ta'ala berfirman di sini, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira." Barang siapa yang memiliki satu pinjaman lalu dia berikan pinjaman itu kepada Allah, maka apa janji Allah? Allah akan mengembalikan pinjaman itu bukan satu. Allah sebutkan di sini fayudha'ifahu ada'afan katsira. Allah akan melipat gandakan. Subhanallah. Harta dari Allah, kemampuan mencari harta dari Allah. Ketika kita mengeluarkan harta itu disebut sebagai pinjaman, Allah pun mengembalikan harta itu kepada kita. Bukan satu, bukan dua, tapi mengembalikannya bermacam-macam bentuknya, bahkan berkali-kali lipat. Inilah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya tidak salah ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat mau perang Tabuk. Ya, jadi kalau waktu dulu mau perang, jadi kaum muslimin itu ngumpulin hartanya sendiri untuk perang, bukan dibiayai oleh negara, karena waktu itu negara belum mampu, belum ada kemampuan untuk membiayai perang. Nabi bilang, kumpulkan harta kalian, kita mau perang Tabuk. Jadi dikumpulkan, para sahabat membawa harta-hartanya. Tinggal dua orang yang belum datang, Umar sama Abu Bakar. Datang Umar, ya Rasulullah, ini setengah dari hartaku, aku infakkan untuk berperang di jalan Allah. Kata Umar, kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan aku, katanya dia. Ya, memang para sahabat itu yusari'una fil khairat, mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Ya, bukan berlomba-lomba dalam keburukan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau jenengan tidak mampu mengejar orang dari sisi duniawinya, dan memang dilarang kita berlomba-lomba dalam sisi duniawi, maka lampauilah manusia itu dari sisi akhiratnya. Dan itu yang mampu untuk bisa kita lakukan. Tapi kita kembali ke cerita tadi. Kata Umar, tidak akan bisa mengalahkan aku Abu Bakar itu. Datang Abu Bakar kepada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku. Kata Umar, waduh, kalah lagi aku, katanya. Ditanya sama Nabi SAW, ya Abu Bakrin, kalau engkau infakkan seluruh hartamu, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu atau untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar kepada Nabi SAW? Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Ada yang bisa seperti itu? Masjid umumkan membuka donasi iftar. Ada yang datang bawa seluruh hartanya, aku tinggalkan nanti Allah dan Rasulnya untuk istri dan anaknya? Itulah bedanya kita dengan mereka. Mereka mengimani. Saya katakan, Al-Quran itu konsep yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan para sahabat membenarkan konsep itu dengan perbuatannya. Cuma kita tidak pernah memahami akan konsep ini. Padahal ya, jangan buka surat Al-Baqarah ketika di ayat yang kedua, apa kata Allah Ta'ala menegaskan Al-Quran ini? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bahkan ada seorang yang dari orang kafir, orang Nasrani di Bogor waktu itu, kalau nggak salah Bogor atau Depok. Dia cerita, dia orang sana.
Aku membaca Al-Quran ini, awalnya aku mengatakan Al-Quran ini merupakan buku atau kitab yang sombong. Kenapa dikatakan kitab yang sombong? Di mana-mana saya baca buku, di kata pengantar, pasti penulis akan mengatakan, mohon maaf, di dalam tulisan ini masih banyak kekurangan segala macam. Jangan buka tulisan manapun dalam kata pengantar, pasti akan memohon maaf penulis itu. Akan ada kekurangan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Allah tidak menyebutkan, mohon maaf di dalamnya ada kekurangan. Langsung Allah tegaskan, di dalam Al-Quran ini semuanya adalah benar. Benar. Karena yang berbicara dalam Al-Quran itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep hidup, ya, pedoman hidup kita. Namun banyak di antara manusia yang lupa akan konsepnya, sehingga itulah yang tidak tercermin di dalam praktek amalnya kita. Allah katakan jelas dalam Al-Quran, yang berinfak Allah kembalikan, Allah berikan, Allah lipat gandakan. Tapi banyak gak kita yang berinfak? Jarang. Ketika disuruh berinfak, bercabang pikirannya, syaitonnya datang, hawa nafsunya datang, sehingga tidak jadi untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba lihat para sahabat, keimanan mereka yang tinggi, bagaimana mereka memahami akan Al-Quran ini, memahami tentang janji-janji Allah. Ketika Allah mengatakan kepada mereka, infak, infak, keluarkan. Beda dengan kita, infak, waduh, sita durung dadi wong sugi kita itu. Ya, engkuai tunggu sugi gitu kan. Lah kalau jenengan tunggu sugi, insya Allah ada infak. Tidak infak. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ketika menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin, aku siapkan surga itu bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Sifat dari orang-orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang berinfak dalam kondisi lapang maupun susah. Infak dalam kondisi lapang itu wajar, tapi infak dalam kondisi susah iki ora wajar. Apalagi tengah pandemi seperti ini. Suruh infak, corona ustaz, penghasilan berkurang. Tapi para sahabat tidak. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Ini konsep hidup, tapi jarang orang bisa memahaminya. Saya mau tanya sama jenengan ini, jenengan percaya sama Al-Quran gak? Percaya kan? Tapi prakteknya seperti yang jenengan percaya gak? Enggak, jarang. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya kasih contoh yang lain. Ketika turunnya ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan khobar, itu kan tiga fase turun. Pertama Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan khobar itu, bahwasanya khobar, minuman keras, itu tidak ada baiknya, semua isinya buruk. Semua isinya buruk. Artinya masih membolehkan mereka minum khobar. Turun ayat yang kedua, melarang orang-orang untuk mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Akhirnya turun ayat yang ketiga, mengatakan khamar itu minuman keras, itu minuman yang bisa memabukkan, itu hukumnya haram. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para sahabat? Maka mereka mengambil kapak-kapak mereka, masuk ke dalam gudang-gudang rumah mereka, yang mana terisi di situ anggur-anggur yang sangat luar biasa, dihancurkan. Wala bilang, tak ngumbe segelas itu, baru tak hancur. Enggak, para sahabat tak gitu. Langsung dihancurkan. Maka disebutkan oleh para ulama sejarah, pada saat itu Medina, ya, ketika dihancurkan itu banjir khamar berwarna merah. Ini bukan harta, ini bukan sesuatu yang murah. Jangan bayangkan, anggur yang dibeli dari orang-orang Romawi itu mahal. Tapi ketika perintah Allah turun kepada mereka, ketika Allah menyuruh mereka untuk meninggalkan itu, mereka tinggalkan. Karena mereka percaya dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita enggak. Allah bilang tinggalkan riba, aduh masih butuh ustaz. Itulah kita bedanya. Padahal jangan paham ayatnya, paham Al-Quran, paham di dalamnya, tapi prakteknya yang sedikit kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita taufik untuk kita bisa mempraktekkan seluruh apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Taib, kita kembali ke sedekah. Nah, ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang sedekah, bahwasanya sedekah itu
adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia diibaratkan sebagai pemberian. Baik, perlu diperhatikan, sedekah itu hukum asalnya dibagi dua. Ya, hukum asalnya dibagi dua. Yang pertama ada sedekah yang sifatnya wajib. Mana sedekah yang sifatnya wajib? Yaitu seperti zakat. Itu wajib. Zakatul fitr, zakatul mal. Nah ini jenengan harus keluarkan secara terang-terangan karena dia sifatnya merupakan syiar dari agama. Jadi zakat, zakatul fitr terutama itu syiar. Jenengan keluarkan. Tidak apa-apa orang lain tahu. Tapi ada sedekah yang sifatnya itu harus disembunyikan. Yaitu sedekah yang sifatnya sunnah. Sedekah yang sifatnya sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqat fa ni'ma hiya." Kalian tampakkan sedekah itu bagus. Apalagi memotivasi orang supaya orang itu ikut melakukan apa yang kita lakukan. Tapi Allah lanjutkan ayat itu dengan mengatakan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Tapi kalau bisa disembunyikan, tidak ditampakkan, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Kenapa demikian? Untuk menjaga keikhlasan kita. Masalahnya kita ini tidak bisa menjamin diri kita selalu ikhlas kepada Allah. Ya, tidak jamin. Kadang ada orang yang hanya sekedar untuk pencitraan, disuruh foto temannya, foto yang dimasukin 100.000. Selesai di foto nggak jadi 100.000 dimasukin, 2.000 yang dimasukin. Hanya sekedar sebatas dokumentasi. Maka Jangan kita itu menceritakan sedekah kita kalau memang itu sedekah-sedekah yang sifatnya sunnah. Karena orang-orang yang berusaha untuk menjaga sedekahnya itu, Allah akan memberikan dia sebuah keutamaan. Keutamaannya yaitu Allah Ta'ala akan memberikan naungan nanti di hari kiamat, di saat matahari didekatkan dari kepala kita sejauh 1 mil. 1 mil itu ada dua penafsirannya. Yang pertama, 1 mil itu 1, sekian kilometer. Yang kedua, 1 mil itu kata para ulama yaitu ujung runcing yang celak kuningan itu. Jangan ingat ya. Orang-orang kalau pulang haji dulu suka bawa pulang itu tuh oleh-oleh yang pakai bunga-bunga di atasnya itu loh. Ada bunganya diangkat, dipakaikan di mata begini. Kalau sekarang kan pakai tekan buka tutup dikit. Sekarang kan sudah modern. Kalau dulu tuh pakai kuningan. Ada ujung runcing segini. Itu namanya mil dalam bahasa Arab. Tapi ada orang-orang yang tidak kepanasan, tidak terkena panasnya matahari tersebut, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menyembunyikan sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya wasiati kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, bersedekahlah. Sebisa mungkin sedekah itu disembunyikan, jangan diceritakan kepada orang lain dalam rangka untuk menjaga keikhlasan. Biasanya ibu-ibu nih kalau sudah kumpul-kumpul suka cerita-cerita dia. Ya, saya loh bu kemarin infak ke masjid itu 100 nasi bungkus. Gak perlu. Orang gak ada hajat juga untuk kita ceritakan. Tidak perlu. Disembunyikan saja. Ketika ibu mau cerita sama orang, maka segera beristighfar kepada Allah. Segera ibu itu memohon ampun kepada Allah dan berpaling dari tempat tersebut, sehingga itu lebih menjaga keikhlasan ibu-ibu sekalian. Taib, Ustaz, pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita mendokumentasikan satu pemberian dalam rangka melaporkan kepada donatur? Kalau itu sifatnya infak yang kolektif, maka tidak ada masalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Tapi kalau itu infaknya dari pribadi, tidak perlu pakai foto-foto, itu jauh lebih bagus. Bisa dipahami nih ibu-ibu ya? Ibu-ibu juga cerita sama orang ini, suamiku lo infak kemarin itu masjid, tidak akan jadi kalau bukan karena suamiku. Hati-hati. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan menjadi sedekahnya itu tidak bermanfaat. Yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu fadlus sabri wa adimi manzilatihi. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan dari sifat sabar. Sabar itu penting. Apa sih sabar itu? Sabar itu dalam definisi para ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Kata mereka, sabar itu adalah hafsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri
dari seseorang itu berkeluh kesah terhadap perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Sabar itu dibagi tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Orang kalau tidak ada sabarnya, dia tidak akan bisa melaksanakan ketaatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kalau nggak ada sabar, maka puasa siang hari itu tidak akan bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Maka coba lihat, banyak orang tidak sabar akhirnya tidak puasa, toh? Karena dia tidak sabar. Ya. Kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita datang sholat ke masjid ini subuh-subuh. Karena kesabaran itulah yang membuat kita untuk semangat di dalam melakukan ibadah. Maka sabar itu dibutuhkan di dalam kita beribadah. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait tentang Nabi Ibrahim, kata Allah, aqimis sholata wastabir 'alaiha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya Ibrahim, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakan sholat tersebut. Berat, tidak mudah, sangat berat kita bersabar itu, apalagi melakukan ibadah. Di tengah zaman yang penuh dengan godaan seperti ini, kita bersabar, apalagi para pemuda yang muda-muda bersabar di tengah godaan seperti ini, godaan-godaan syahwat itu sangat luar biasa. Maka saya katakan, kalau ada pemuda yang mereka itu bersabar di tengah godaan zaman yang penuh dengan godaan seperti ini untuk selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, maka saya katakan pemuda itu merupakan wali di antara wali-wali Allah. Karena tidak mudah seorang pemuda bisa bersabar di zaman sekarang. Jarang. Ya. Siapa sih yang disebut pemuda itu? Pemuda itu usia batasnya itu 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun bukan pemuda lagi, tua, senior. Jadi kalau jenengan usianya 39 tahun, 11 bulan, 28 hari masih muda berarti. Berarti masa mudanya tinggal 2 hari. Ya, nanti kalau jenengan pergi, kadang-kadangnya ibu dipanggil, misalnya usia 37 dipanggilnya ibu, jangan mau, bilang aja saya masih muda, bilang aja mbak gitu. Jangan mau dipanggil ibu. Nanti setelah umur 40 tahun aja panggil ibunya. Sama kayak bapak-bapaknya misalnya pergi kemana belanja gitu kan, dipanggil pak beli apa, saya bukan bapak, saya masih mas gitu bilang. Nah ini butuh ya namanya kesabaran. Yang kedua jadi sabar itu sabar di dalam menjauhkan diri dari maksiat. Susah menjauhkan diri dari maksiat itu susah. Tapi kalau orang senantiasa bersabar, Allah berikan kemudahan. Kata Allah Ta'ala di akhir dari surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan mengerjakan sholat. Jadi beribadah, meninggalkan maksiat, kita butuh yang namanya kesabaran. Sedangkan jenis yang ketiga sabar itu kata para ulama, yaitu sabar di dalam menerima segala takdir-takdir Allah. Termasuk kita dilahirkan dalam kondisi kurang ganteng, ya sudah sabar sudah. Memang gitu sudah takdirnya. Ya. Ada yang dilahirkan kurang cantik, ya memang gitu takdirnya sudah, sabar. Ya. Jenengan dapat istri yang kurang cantik tapi jago masak, sabar. Itu kelebihannya. Ya. Bapak mungkin istrinya dapat suami yang ya tidak terlalu ganteng tapi baik hatinya, perhatian, sabar. Itu yang terbaik. Ya. Jadi kita menerima segala takdir Allah ini dengan penuh kesabaran. Taib. Berkaitan dengan sabar, kata para ulama, ini jamnya kecepatan ya. Ya, korupsi jamnya ini. Ya. Berkaitan dengan sabar, sabar itu disebutkan oleh para ulama di antara Imam Ahmad. Allah menyebutkan sabar itu di dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. 90 kali.
Saya ingin menjelaskan di sini tentang ini. Kalau satu kali saja perkara itu disebutkan di dalam Al-Quran, itu sudah menunjukkan keutamaan dari perkara itu. Saya ulangi ya. Ketika perkara tersebut disebutkan dalam Al-Quran itu sekali, itu sudah menunjukkan perkara tersebut itu mulia. Bagaimana kalau disebutkan sebanyak 90 kali? Maka itu pasti jauh lebih mulia dan sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar terbukti, sabar itu memiliki kedudukan yang tinggi. Satu, kenapa sabar itu bisa dikatakan dia memiliki kedudukan yang tinggi? Karena sabar ini merupakan salah satu ibadah. Nih, sabar itu ibadah ya. Salah satu ibadah yang pahalanya tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Karena kesabaran orang itu pahala itu sesuai dengan tingkat kesabaran jenengan. Makanya tidak ada istilah dalam agama kita itu sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Sabar itu gak ada batasnya. Jadi kalau jenengan mampunya bersabar demikian, ya sudah, berarti memang tingkat kesabarannya seperti itu. Kalau jenengan mampu bersabarnya misalkan pada level 20, maka tingkat kesabaran jenengan ya hanya pada level 20. Maka pahalanya pun di situ juga. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Jadi tidak ada hitungannya. Kalau sholat jelas hitungannya. Sholat di masjid dapat berapa kebaikan? 27. Sholat di rumah dapat 1. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu sholat di rumah sama sholat di masjid pahalanya sama. Makanya ibu-ibu mau mana? Kerja di rumah dapat 10 juta atau kerja di luar dapat 10 juta juga? Tidak kerja Ustaz tapi dapat 10 juta. Nah itu keutamaannya. Jadi pahala sholat jelas. Haji jelas pahalanya. Al-hajjul mabrur raisalahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah balasannya adalah surga. Tapi sabar nggak disebutkan pahalanya. Sama kayak puasa. Sabar, puasa itu termasuk amalan yang tidak ada batasan pahalanya. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Ini satu. Sabar itu merupakan ibadah yang tidak ada batasan pahalanya. Makanya dia luar biasa. Yang kedua, sabar itu salah satu sifatnya para nabi. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersabar, apa kata Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan Rasul. Ini sifat sabar ini luar biasa. Yang ketiga, keutamaan dari sifat sabar ini, sabar itu sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kisah seorang wanita hitam yang terkena penyakit epilepsi. Apa kalau bahasa Jawanya itu? Ayan, ya. Ya, kejang-kejang itu ya. Itu kan epilepsi. Jadi orang ini, si wanita ini datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit baros. Bukan baros. Iya baros kalau salah. Iya baros. Aku terkena penyakit ini. Maka tolong doakan kepada Allah supaya aku diberi kesembuhan. Kata Nabi SAW, in sobarti lakil jannah. Kalau engkau mau bersabar atas penyakitmu, kamu dapat surga. Kata dia, ya sudah, saya bersabar atas penyakit saya. Cuma saya minta doa satu. Tolong doakan saya ketika saya kumat, aurat saya tidak tersingkap, aurat saya tidak terbuka. Ibu-ibu bayangkan, wanita hitam, siapa yang mau lihat gitu? Ada yang tertarik sama wanita hitam? Wanita Afrika gitu? Gak ada. Cuma bagaimana wanita ini ingin menjaga auratnya. Nah kalau yang hitam saja semangat menjaga auratnya, apalagi ibu-ibu jenengan yang cantik-cantik jelita ini, ya, subhanallah. Maka jagalah auratnya ibu-ibu ya. Pakai jilbabnya, gunakan jilbabnya yang menutupi seluruh tubuhnya. Ibu tahu dulu, ketika
turun ayat yang berkaitan dengan jilbab, diperintahkan kepada masyarakat Madinah, wanita-wanita Madinah pada waktu itu, kata Allah Ta'ala, Qul ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina jalabibihinna. Perintahkanlah kepada istri, anak perempuanmu dan para wanita muslimah untuk menggunakan jilbab. Disebutkan oleh para ulama sejarah, ketika ayat ini turun, langsung para wanita kota Madinah itu tarik kain yang bisa ditarik untuk membungkus dirinya. Ketemu horden ditarik. Ketemu selimut dipakai untuk menutup dirinya. Saiki rek, kainnya wakeh, tapi tidak ditutup jilbabnya itu. Nah ini yang salah. Dulu apa yang mereka bisa dapati? Spray. Ada zaman dulu spray, tapi tidak seperti kita. Ya. Tapi jangan bayangkan zaman dulu tuh ada latex gitu, nggak ada latex zaman dulu. Ya. Dapatnya sarung, dapatnya horden, dapatnya apapun yang mereka dapati, mereka bisa menutup dirinya, mereka tutup dirinya itu. Sekarang masya Allah, jilbab di mana-mana bisa dibeli, mau offline atau online. Tapi banyak muslimah tidak pakai jilbab. Nah ibu-ibu yang cantik-cantik nih, masa yang jelek aja itu mau dia tutup auratnya? Ibu yang cantik enggak? Ya, yang hitam saja enggak mau dilihat auratnya sama orang, apalagi jenengan ibu-ibu. Masya Allah, saya lihat ibu-ibu ini cantik-cantik semua, masya Allah. Kalau ganteng-ganteng enggak cantik, yang ganteng tuh bapak-bapaknya. Ya subhanallah, kita nih banyak kita lihat muslimah sekarang ini, kasihan gitu loh. Ya. Kasihan. Apalagi mereka, padahal mereka itu adalah wanita-wanita yang cantik-cantik, anggun-anggun. Bayangkan Islam memuliakan wanita itu dengan apa? Dengan membungkus mereka, dengan menutupi aurat mereka. Tapi kenapa kita menurunkan harga diri kita sebagai wanita muslimah dengan kita membuka aurat kita? Ya subhanallah. Maka ini wasiat juga kepada orang tua, anak-anak wanitanya tolong dijaga supaya menggunakan jilbab. Kenalkan dari sekarang dengan jilbab tersebut. Nah akhirnya didoakan sama Nabi SAW, maka dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu ketika dia kumat maka dia tidak tersingkap auratnya. Tapi yang menjadi pelajaran dari hadis itu apa? Nabi menyuruh orang ini untuk bersabar. Artinya bersabar dalam segala kondisi yang kita hadapi, termasuk sakit. Bukan berarti tidak boleh usaha, silakan usaha untuk berobat. Tapi mengedepankan sifat sabar untuk menghadapi penyakit itu lebih baik, dan dibarengi dengan berobat. Jangan nanti kalau sudah sakit nanti suudzon sama Allah, Allah tidak sayang sama saya, kenapa berikan saya penyakit seperti ini. Orang sakit itu harusnya bahagia. Kenapa demikian? Dia sedang diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sakit, supaya tahu betapa pentingnya nikmat sehat. Bahkan kata para ulama, tingkatan seseorang ketika dapat musibah itu sebenarnya sabar itu yang paling rendah. Di atasnya masih ada dua. Di atas sabar ada ridho, di atasnya ridho ada syukur. Coba bayangkan, orang dapat musibah disuruh bersyukur. Misalkan ada orang di kampung jenengan telepon, Assalamualaikum mas, ibunya jenengan meninggal dunia, terus jenengan bilang alhamdulillah, kira-kira gimana pendapatnya? Kayak anak durhaka ya. Bilangnya alhamdulillah. Ya tapi itu tingkatan yang paling tinggi dari musibah yang kita hadapi. Tapi jarang orang bisa mempraktekannya. Jangankan alhamdulillah, syukur, ridho, sabar aja sangat susah. Maka berdoa kepada Allah untuk kita meminta kesabaran. Saya tambah lagi dua. Ya, saya tambah lagi dua. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, kata Nabi SAW, bahwasanya ya, memaafkan atas kesalahan orang lain itu lebih bagus. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Maka maafkan orang itu jauh lebih baik. Ya. Jadi buat apa kita dendam sama orang? Tidak ada manfaatnya. Ibu dendam, bapak-bapak dendam sama orang, bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah sama orang, sudah memaafkan, sudah, itu jauh lebih baik. Supaya tidak terganggu kehidupan kita. Apa yang menyebabkan selama ini hidup kita tidak tenang? Salah satunya Anda membawa orang lain untuk masuk ke dalam rumah tangga Anda. Dan itu tidak bagus. Rumah itu tidak boleh kita membawa orang. Masalah terkait dengan orang lain itu tidak usah dibawa ke dalam rumah tangga. Akhirnya nanti istri, anak menjadi tempat pelampiasan, dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat.
Anda punya masalah sama orang sekarang nih, tidak enak misalkan sempat keras, ya sudah, maafkan sudah, lupakan. Itu jauh lebih baik dan itu tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Justru itu menjadi sebab kita ditinggikan derajat kita oleh Allah. Ingat kisah Fathul Mekah? Ketika pembebasan kota Mekah, Nabi datang dengan pasukan yang sangat besar, masuk ke kota Mekah. Sampai-sampai orang-orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang Mekah menganggap akan terjadi pertumpahan darah yang banyak, karena Muhammad akan membalas apa yang pernah kita lakukan kepada dia. Sampai Sofwan ibn Abu Jahal itu lari menuju Jeddah, ingin hijrah ke Afrika waktu itu, ke Habasyah, karena dia tidak mau tinggal lagi di Mekah. Kalau dulu belum ada Jeddah namanya, Bu. Ya, lari ke pelabuhan Laut Merah itu, karena waktu itu yang menghubungkan antara Habasyah dengan Saudi itu adalah Laut Merah itu. Ingin naik kapal menuju Habasyah. Dipanggil sama Umar ibn Wahab. Ya Sofwan, tal. Engkau dipanggil sama Nabi SAW. Aku disuruh untuk mengejarmu. Ya, kata Sofwan, aku tidak mau, nanti aku akan dibunuh sama Muhammad karena dia pasti membenci aku. Kamu datanglah, tenang, kamu datanglah. Muhammad tidak seperti apa yang kau anggapkan itu. Akhirnya mereka dikumpulkan sama Nabi SAW. Ditanya sama Nabi, ya ahla Makkah, kaifa tajiduni, bagaimana kalian memandang aku? Kata orang Mekah, engkau adalah saudara kami, engkau adalah anak dari saudara kami, engkau orang baik gini-gini. Padahal dulu ketika dakwah di kota Mekah, Nabi diusik, Nabi disiksa, Nabi ini segala macam, bahkan diusir dari kota Mekah. Bahkan Nabi ketika meninggalkan kota Mekah, beliau nangis. Nangis Nabi dengan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling aku cintai, kata Nabi SAW. Engkau merupakan tempat di mana rumah Allah Ta'ala berada, yaitu kota Mekah. Kalau bukan karena orang-orang yang ada di dalammu yang mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Saking sayangnya Nabi kepada kota Mekah itu. Kembali Nabi ke kota Mekah membawa pasukan, dikumpulkan penduduk Madinah. Ya, penduduk Mekah pada waktu itu, di antaranya masih ada Abu Sufyan yang masih kafir pada waktu itu. Ditanya, gimana kalian terhadap? Oh begini. Tahu apa kata Nabi SAW? Idhabu fa antumul tulaqo. Pergilah kalian sama, kalian bebas. Aku tidak mau membalas dendam kepada kalian. Jadi sebenarnya Nabi itu mampu untuk memerangi mereka, tapi tidak mau. Tidak ada manfaatnya. Memaafkan jauh lebih baik. Memaafkan orang itu jauh lebih baik, dan itu lebih menambah wibawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau terkenal dia adalah orang yang pemaaf, meskipun orang ngece, dia nyinyir, dia mengatakan oh orang dia lembek, tidak. Pada hakikatnya dia merupakan seseorang yang sangat kuat. Karena Nabi SAW pernah bersabda, laisal qawi bisur'a. Orang kuat itu bukan dia melampiaskan hawa nafsunya, bukan. Dia punya kesalahan, dia punya masalah sama orang, dia lampiaskan hawa nafsunya, dia membalas kezaliman tersebut, tidak. Tapi orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari kemarahan, dari kesalahan orang lain, dan dia memaafkan orang tersebut. Itulah orang yang kuat. Itu orang kuat. Ya. Itu orang kuat. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang sifat penduduk surga di lanjutan ayat tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Wal kadhiminal ghaidh, apa sih kadhim itu? Kadhim itu dalam bahasa Arab puncak kemarahannya sudah sampai otak. Itu sudah marahnya di otak, sudah mau keluar marah ini, tapi dia tidak luapkan kemarahannya, dia tidak keluarkan apa yang menjadi keluh kesahnya itu. Dia redam dirinya, masuk ke sifat berikutnya, bahkan dia memaafkan. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Ini sudah marahnya sudah di otak ini. Orang ini kebangetan sudah kezalimannya. Dia sudah kebangetan, tapi dia memaafkan, dia menahan dirinya. Oh luar biasa orang seperti ini. Makanya jarang orang yang mampu. Makanya Allah puji mereka di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Nanti coba jangan baca di dalam surat Al-Imran, kalau enggak salah ayat 135, kalau enggak salah, nanti coba dilihat ya. Baca tafsirnya, bagaimana Allah menjelaskan sifat dari orang-orang yang bertakwa tersebut. Ini marah sudah di puncaknya, tapi dia redam, dia memberi, sudah diredam, dimaafkan orang lain. Masya Allah. Ini sifat orang bertakwa, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ingat ketika Nabi pergi ke Taif? Ketika Nabi pergi ke Taif, siapa yang melempari Nabi SAW? Orang gila, anak kecil dilempar, Muhammad gila, Muhammad gila. Bayangkan bagaimana perasaan jenengan, orang gila bilang kita gila.
Kira-kira gimana? Kalau orang waras bilang kita gila wajar, tapi ini orang gila bilang kita gila. Yang lebih gila siapa? Keluar dari Taif dengan bersimbah darah, dengan letih, dengan lelahnya, bersandar di sebuah pohon kurma. Datang malaikat Jibril dengan malaikat Aksyabain, malaikat penjaga 2 gunung. Ditawarkan ke Nabi SAW, ya Muhammad, engkau mau 2 gunung itu aku timpakan kepada mereka? Selesai mereka. Kata Nabi SAW, tidak usah. Innahum qaumun tajhalun. Mereka itu orang jahil, tidak ngerti apa yang aku bawa. Mereka tidak paham. Bahkan Nabi berdoa untuk mereka dan itu diabadikan dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang akan menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Karena doa Nabi, jadilah Taif itu mengeluarkan para pejuang-pejuang Islam. Para pejuang-pejuang Islam. Luar biasanya bagaimana Nabi memaafkan. Ya, makanya tidak salah, tidak salah dan tidak berlebihan Allah memuji Nabi kita dengan mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, Nabi SAW para ulama menyebutkan tentang bahayanya perbuatan zalim. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Saya tutup kajian ini dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang bangkrut itu? Siapa orang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan orang bangkrut itu adalah orang enggak punya dinar, orang enggak punya dirham, orang enggak punya fulus. Orang enggak punya fulus. Tahu fulus ya? Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Ya, orang enggak punya fulus itu mampus. Ya, enggak bisa beli apa-apa dia. Tapi enak tinggal di kampung, ada yang suka ngasih kan? Ya, ada tetangga udah pulang dari ladang, Pak sayur gitu kan. Tetangga pulang dari ini, akhirnya nggak beli sayur, nggak beli ini segala macam. Tahu-taunya dijual lagi. Ya dikasih dijual lagi. Ya. Nabi nanya sama para sahabat, ya sahabatku, kalian tahu nggak siapa orang bangkrut? Kata para sahabat, orang nggak punya dirham, orang nggak punya dinar. Kata Nabi SAW, orang al-muflis fi ummati. Al-muflis min ummati atau al-muflis fina min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut itu kata Nabi SAW, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa qiyamin, ya, wa shadaqatin. Mereka yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, haji, semua pahala dia bawa. Tapi ternyata pahala itu tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Ternyata dia di dunia suka menggibah fulan, suka menzalimi fulan, memukul ini, begini, memfitnah ini segala macam. Semua kezaliman dia lakukan kepada orang lain. Dan dia tidak minta maaf kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Akhirnya pahala-pahala yang banyak tadi dia diambil oleh Allah Ta'ala untuk menebus kesalahannya di akhirat tersebut. Kalau pahalanya habis, dosa orang-orang yang kita zalimi itu akan ditimpahkan kepada kita. Pertanyaan saya, jenengan yakin sudah punya pahala? Yakin tidak? Saya kasih hadiah kalau yakin itu. Tapi dosa sepakat kita punya kan? Sepakat kan? Pahala yakin? Tak yakin kita. Tidak yakin. Siapa yang yakin? Jenengan sekarang sholat subuh yakin diterima sama Allah Ta'ala? Tidak yakin. Wong jenengan sholat takbir Allahu Akbar, sisik motorku hilang gak ya? Apalagi ibu-ibunya sholat di rumah, pas lagi masuk, Allah itu kompor sudah mati gak ya? Sisik ikut ono tamu kayak kurirnya wis teko. Aduh. Terus sholat yang seperti itu jenengan yakin diterima sama Allah Ta'ala? Sekelas Utsman nangis karena memikirkan dirinya akan tidak selamat di hari kiamat. Itu Utsman loh. Padahal Utsman itu sudah dijamin masuk
surga. Tapi bisa takut kalau pahalanya tidak diterima sama Allah. Nah kita, Utsman bukan, sahabat Nabi bukan, dijamin surga juga nggak ada nama kita itu Gema Ilhami itu nggak ada, belum ada itu, belum ada di pintu surga itu. Oh Gema Ilhami itu nggak ada. Apalagi nomor misalnya nama jenengan Pak Ijo, belum ada. Belum ada. Kita semua ini sama statusnya, antara masuk atau tidak. Beda dengan para sahabat. Sahabat dijamin masuk surga, tapi dengan jaminan yang Allah berikan kepada mereka, tidak menjadikan mereka itu lalai. Ya. Mereka itu tetap merasa takut, apalagi berkaitan dengan kezaliman yang mungkin pernah mereka lakukan kepada orang lain. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita supaya tidak menjadi kerugian bagi kita di hari kiamat terkait kezaliman. Sekarang saatnya kita mulai minta maaf. Kalau itu ada kaitannya dengan barang orang, jenengan harus balikan. Misalkan dulu, ya, jenengan waktu SD ngambil penghapus teman, kembalikan penghapus itu. Minta dua, satu pilih salah satu di antara dua. Jenengan minta dihalalkan atau jenengan balikan atau minta dihalalkan apa yang pernah kita ambil itu. Makanya yang suka pinjam panci sama temennya gitu kan, pinjam ini biar kembalikan semua. Apalagi pinjam uang. Orang pinjam uang nih kok tiba-tiba amnesia gitu kan. Orang kalau sudah pinjam uang itu banyak yang amnesia, tapi sebelumnya tuh tidak amnesia, dia kuat ingatannya. Tapi giliran pinjam uang, masa iya saya ngutang sama kamu, katanya gitu. Ini catatannya. Jadi hati-hati dengan kezaliman. Berbahaya kezaliman itu. Makanya Islam mengajarkan kepada kita batas-batas kita bermuamalah sama tetangga, sama masyarakat, sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama teman. Kita memiliki batasan di dalam bermuamalah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim. Karena bahaya zalim ini jamaah sekalian. Jangan sampai jenengan berbuat pahala tapi dinikmati oleh siapa? Orang lain. Amilatun nasibat tasla naron hamiyah. Capek bekerja, lelah doang dapatnya. Ibarat kata orang kerja di perusahaan, harusnya dia dapat gaji akhir bulan, tapi karena sudah kasbon duluan, kasbonnya itu diambil, dia tidak dapat apa-apa. Jadi kan sudah kasbon namanya kalau zalimi orang itu. Berarti kan mengambil kasbonnya. Kapan dibalas sama Allah Ta'ala? Bukan di dunia, tapi di akhirat. Ibarat kata jangan kalau perusahaan ngutang dulu sama bendahara, nanti akhir bulan baru bayar pakai gaji. Di saat semua orang nikmati gajinya, kita apa yang kita nikmati? Ya, kasbonnya. Karena jamaah sekalian, jangan seperti itu. Rugi. Kita sholat, puasa, ibadah dengan capek lelah, ternyata kita berikan kepada orang lain. Kalau bahasa saya, itulah yang saya istilahkan dengan jenengan membawa ember bocor. Kan kita semua ini bawa ember isi air toh. Air itu amal. Jenengan bawa ember nih ke akhirat. Sama-sama kita bawa ember ke akhirat. Kita sama-sama berjalan bawa ember untuk ngisi air. Kita ngisi air nih. Kita baru ngambil air dari sumur, kita timba, kita mau bawa pulang ke rumah. Ya, sama-sama kita bawa semua. Nah, sumur itu dunia. Sumur itu dunia karena tempat kita menimba pahala, menimba kebaikan itu di dunia ini. Kita ngisi dalam ember. Kita menuju mana? Menuju akhirat kita untuk kita pulang. Karena orang itu bermacam-macam. Ternyata ada orang yang bawa embernya penuh, embernya terisi setengah, embernya kenapa? Karena bocor. Ada yang bocor halus, ada yang bocor besar. Bayangkan kalau bocor yang halus saja satu itu sudah cukup mengurangi pahala kita. Bagaimana kalau bocornya 2, 3 bahkan besar pula bocornya? Itu yang menyebabkan ember kita menjadi tidak ada isinya. Rugi, benar-benar rugi. Maka minta maaf sama orang sekarang, berbaik sangkalah sama orang, berbaikan sama orang. Jangan tunggu lebaran. Sekarang saatnya. Ya. Bila perlu sekarang bertamunya, biar enggak usah lama-lama nanti. Ya, bertamunya sekarang. Dan enak juga bertamu ke rumah orang, tidak merepotkan mereka kalau puasa itu, tidak perlu mengeluarkan minuman. Ya, karena kan lagi puasa. Kecuali beda kalau jenengan bertamunya malam hari. Ya. Sekarang minta maaf dia. Kalau jauh telepon, saya mohon maaf, saya punya kesalahan. Kalau jenengan pernah gibah, enggak usah disebutkan nanti. Saya pernah gibah kamu, ya. Nah, intinya minta maaf sama orang. Tidak perlu menyebutkan kesalahan secara mendetail. Minta maaf. Sebelum nanti di hari kiamat kita akan dituntut oleh mereka supaya kita membalas segala kedoliman yang pernah kita lakukan. Mungkin ini bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Ya, karena sengaja saya mepetkan waktunya biar tidak ada tanya jawab. Ya. Ya.
Karena sudah waktunya, sudah terang, ya jadi kita tidak ada tanya jawab. Ya kalau mau tanya jawab nanti sama ustadz yang senior saja ya. Ya tanyakan ke mereka saja. Saya kurang pantas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan semuanya. Baik, jazakumullah khairan ya atas perhatian dari panjenengan semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah maklumat kita terkait masalah agama kita ini, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.